apa saja manfaatnya gitu ya. Kenapa mahasiswa didorong untuk mengikuti kegiatan ini? Yang pertama adalah pastinya ke diri kita sendiri dulu gitu ya. Kenapa sih kita pengen kuliah? Apa sih yang kita ingin laksanakan selama kuliah itu? Tujuannya setelah itu pastinya kan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan mungkin kehidupan yang lebih bagus lagi gitu ya, layak untuk diri kita sendiri, meningkatkan kompetensi kita sendiri. Nah, salah satunya bisa dicapai dengan mengikuti program MBKM ini. Jadi melalui program MBKM ini akan meningkatkan wawasan kompetensi kita di dunia nyata sesuai dengan bakat, potensi, dan cita-citanya. Jadi misalnya tadi melalui kegiatan magang, kita bisa sebenarnya melatih kemampuan diri kita sendiri bagaimana sih proses seleksi yang ada di perusahaan, bagaimana menjadi seorang pekerja yang baik gitu ya, bekerja yang baik di sebuah perusahaan itu. Jadi kita sudah dapat gambarannya sebelum kita tamat, kita sudah bisa meningkatkan selangkah lebih depan, lebih maju gitu ya daripada teman-teman kita yang mungkin hanya belajar di kelas gitu. Karena kenapa? Kita sudah meningkatkan pengalaman kita melalui misalnya tadi magang di perusahaan tersebut gitu. Jadi kita sudah bisa lebih dulu melihat bagaimana situasi kondisi bekerja di perusahaan gitu ya. Kemudian misalnya kita juga bisa melihat bagaimana belajar di kampus lain di dalam dan di luar negeri. Jadi kita bisa mengembangkan jejaring kita, networking kita gitu, kita lebih banyak kenal orang, kemudian kita juga bisa melatih bagaimana berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, tidak hanya teman-teman yang ada di kampus, di kelas, tapi bagaimana mendorong kemampuan diri kita itu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kenapa? Karena kan setelah tamat dari UIB kita juga nanti akan ada bekerja gitu ya, mungkin secara lingkungan berbeda dengan di UIB gitu. Bagaimana nih kita melatih kemampuan kita untuk beradaptasi di lingkungan tersebut gitu. Salah satunya adalah melalui program MBKM tersebut. Kemudian apalagi enaknya itu adalah kegiatan yang kita laksanakan 1 semester itu tetap diakui ke dalam pembelajaran, akan ada nanti muncul di transkrip nilai kita. Jadi ini betul tadi kata Pak Happy, tidak memperlambat masa studi, tapi tetap mempercepat masa studi, tetap 7 semester tamatnya gitu. Bukan berarti nanti kegiatan yang kita laksanakan 1 semester itu tidak ada diakui ke dalam nilai kita. Nah itu nanti akan dijelaskan ke dalam prosedurnya seperti apa. Kemudian akan ada nanti poin SA, student activity. Jadi akan ada juga kegiatan yang kita laksanakan itu akan tercantum dalam student activity. Akan ada poinnya nanti dalam poin SA, yang itu juga penting sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa. Yang terakhir, mempunyai catatan berkegiatan pembelajaran di luar kampus pada SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Yang seperti kita ketahui, salah satu syarat kita nanti adalah biasanya CV. Dalam CV itu tidak hanya dinilai lulusan sarjana S1, tapi juga IPK, tapi juga apa saja sih pengalaman atau kemampuan organisasi yang diikuti mahasiswa selama dia berkuliah. Jadi itu bisa dijadikan sebagai daya jual kita gitu ya, sebagai seorang gitu ketika misalnya mau melamar pekerjaan. Selain berkuliah, oh ternyata dia mengikuti kegiatan-kegiatan ini yang dapat melatih meningkatkan kompetensi dia. Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu poin lebih dari sebuah portofolio atau CV kita nantinya teman-teman mahasiswa. Nah itu juga bisa kita gunakan nanti kalau misalnya mau mendaftar beasiswa setelah S1, hal-hal lain gitu ya, yang meningkatkan kemampuan kita dalam CV gitu ya.